Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan topik tentang konsep penguatan pendidikan karakter. Perkenalkan, nama saya Andi Sunarein sebagai moderator, dan perkenalkan juga anggota kelompok saya yaitu Cindy Oktariani, Robi Ardana, dan Fadli Ferdana Lubis. Baiklah, langsung saja eh, kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikir, dan olahraga. Dengan dukungan politik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Adapun nilai karakter utama penguatan pendidikan karakter yaitu 1. Nilai karakter religius. Dalam nilai ini mencerminkan keberanian terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dilakukan dengan cara berperilaku melaksanakan ajaran agama, menjunjung tinggi sikap rukun dan damai dengan kepercayaan dan agama lain. Yang kedua, nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis ialah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ketiga, nilai karakter integritas. Nilai karakter integritas ialah nilai yang mendasari perilaku seseorang berdasarkan pada upaya dalam menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter ini meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan berdasarkan pada kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu serta mampu menunjukkan keteladanan. Keempat adalah nilai karakter mandiri. Nilai karakter mandiri ialah sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan dengan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja dan keberanian dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang kelima, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan dalam karakter ini siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah dan mufakat, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi penguatan pendidikan karakter, yang mana prinsip-prinsip penguatan dan implementasi penguatan pendidikan karakter terdiri dari 9, yaitu pertama, nilai-nilai moral universal. Gerakan penguatan pendidikan karakter terfokus pada penguatan nilai-nilai moral, yang mana prinsip-prinsipnya itu dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu holistik. Gerakan penguatan pendidikan karakter dilaksanakan secara holistik. Maksudnya, pengembangan seperti fisik, intelektual, estetika, etika, dan spiritual dilakukan secara utuh dan menyeluruh, baik melalui proses pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah. Yang ketiga yaitu terintegrasi. Gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai proses pelaksanaan pendidikan nasional, terutama pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan. Yang keempat yaitu partisipatif. Gerakan penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan mengikut sertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana gerakan penguatan pendidikan karakter. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam menyepakati prioritas nilai utama karakter ialah kepala sekolah, komite sekolah, pendidik, tenaga pendidik, dan lainnya. Yang kelima yaitu kearifan lokal. Gerakan penguatan pendidikan karakter bertumpu dan responsif pada kearifan lokal, yang mana peserta didik ini harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal Nusantara agar dapat berkembang
dan dapat memberi identitas dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu kesyakapan abad 21. Yang mana pada kesyakapan abad 21 ini, pendidikan karakter mengembangkan kecakapan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik pada abad ini. Kecakapan itu antara lain berpikir kritis, kreativitas, bercakap, berkomunikasi, dapat menguasai bahasa internasional, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu adil dan inklusif. Gerakan penguatan pendidikan karakter dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, menghargai kebinekaan dan perbedaan, dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Yang kedelapan, selaras dengan perkembangan peserta didik. Gerakan penguatan pendidikan karakter dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan peserta didik tersebut, baik itu perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokannya itu maksimal. Yang kesembilan yaitu terukur. Gerakan penguatan pendidikan karakter dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri ketiga. Fokus Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional. Terdapat 3 struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur, dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu pertama, struktur program, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru. Yang kedua, struktur kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketiga, struktur kegiatan, antara lain berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan 4 dimensi pengolahan karakter Ki Hajar Dewantara, yaitu olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Basis gerakan PPK. Gerakan PPK dilaksanakan dengan berbagai struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya, sekolah, dan komunitas. 1. Penguatan pendidikan berbasis kelas. A. Menginterpretasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pembelajaran. B. Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pembelajaran. C. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. A. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam mata pembelajaran. B. Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan. C. Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. D. Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. E. Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah. F. Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah. 3. Penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. A. Memperkuat peranan komite sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidik. B. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran, seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. C. Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkungan akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM. D. Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri keempat yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tujuan dan manfaat gerakan penguatan pendidikan dan karakter. Forster Imuan pernah berkata bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk karakter karena karakter adalah evaluasi dari seseorang ataupun individu. Adapun tujuan dari penguatan pendidikan karakter ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, membangun dan membekali generasi emas. Yang ketiga, mengembalikan pendidikan karakter sebagai hulu dan pondasi pendidikan.
Yang keempat, merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan. Yang kelima, membangun jejaring masyarakat sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. Dan yang keenam, melestarikan budaya dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental. Adapun manfaat dari penguatan pendidikan karakter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguatan karakter siswa dalam persiapan persaingan dalam kompetensi abad 21 yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, pembelajaran terintegrasi di luar maupun dalam sekolah dan pengawasan guru. Yang ketiga, revitalisasi peran kepala sekolah dalam manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Yang keempat, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, penguatan peran keluarga melalui pembelajaran 5 hari. Dan yang keenam, kolaborasi antar Pemda, lembaga masyarakat, dan penggiat pendidikan dan sumber belajar lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari konsep penguatan pendidikan karakter. Yaitu penguatan pendidikan nilai karakter ialah program sekolah yang dapat memperkuat karakter siswa dalam olahraga, olah pikir, dan olah hati. Fokus gerakan dalam penguatan pendidikan karakter ini berstruktur pada sistem pendidikan nasional. Basis penguatan pendidikan karakter ada 3, yaitu basis kelas, budaya sekolah, dan basis masyarakat. Adapun tujuan manfaatnya ialah untuk mengembangkan dan menyiapkan karakter siswa guna mempersiapkan persaingan dan kompetisi. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mundur diri, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.